berapa luas sih? Soalnya kalau kita lihat yang sesuai dengan perda dari Provinsi Kalimantan Selatan bidang pertanian itu, Banjarbaru ini diharapkan punya lahan itu 1.000 hektar. Kenyataannya saat ini kalau cuma sekedar yang benar-benar digarap sebenarnya bisa bang, apalagi ada sawah di Bangkal, di Palam, iya, di totalkan. Tapi ya kita yang punya lahan sendiri ini bang, yang nggak sebesar 1.000 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita bersama Bang Windy Novianto dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bang Windy, Siap bang, sehat? alhamdulillah. Agak mendung Banjarbaru. Iya, hujan Windy, tadi ya. iya, hujan seharian. Mudah-mudahan kejadian di awal tahun nggak terjadi lagi ya. Iya. Semoga amin. Amin. Bang Windy, bicara soal pertanian, Siap. Bang Windy dikenal oleh anak-anak muda di Banjarbaru sebagai petani milenial. Bang, petani milenial itu apa sih bang? Ya, saat ini sebenarnya bang, kita memang waktu kuliah, kita kuliah di Fakultas Pertanian. Pas lulus, alhamdulillah setelah lulus kita memang fokus di bidang pertanian. Fokus di bidang pertanian. Kita lulus jual beli tanaman, bibit hortikultura, kemudian komoditas pertanian kita jual beli, bahkan ya sampai saat ini pun ada berapa komoditas pertanian yang kita suplai buat pabrik-pabrik, dan bahkan juga kalau untuk bibit kita nyuplai buat di Kalsel, Kaltim, dan Kalteng bang. Kalau di Banjarbaru sendiri, Bang Windy, apakah komunitas itu ada semacam organisasi, forum, atau ada paguyuban, atau gimana? Kalau penangkar kita ada komunitasnya bang, ada komunitas penangkar, biasanya ada pertemuan satu tahun sekali, baik itu dari Balai Benih maupun Dinas Pertanian Kalsel. Untuk bermacam-macam bibit? Hortikultura Ya? Iya. Kemudian Bang Windy, bicara soal petani tentu tidak lepas dari adanya lahan, kemudian bagaimana lahan itu tetap bisa menjadi diproduksi oleh para petani. Dari Komisi 2 Bang Windy kan di DPR, Bang Windy melihat ketersediaan lahan untuk para petani khususnya di era milenial seperti apa Bang Windy? Untuk Kota Banjarbaru sendiri, memang bang kita lihat banyaknya petani yang menggarap sayuran, pada khususnya itu komoditas sayuran, itu rata-rata petani penggarap bang, bukan petani yang punya lahan. Oke. Jadi lahan untuk di Banjarbaru tiap tahun itu memang banyak yang sudah berubah menjadi permukiman. Iya. Jadi lahan ini kadang pindah-pindah bang. Dia 5 tahun sudah garap sini, ketika lahannya terjual dia akan cari lahan yang baru. Lahan baru lagi untuk garap. Itu jadi saat ini kita Propemperda tahun 2022 itu ada untuk pembahasan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian. Khusus lahan pertanian. Khusus lahan pertanian untuk tahun 2022. Bang Windy, selama pengalaman Bang Windy mendampingi ataupun memanajemen lah istilahnya para petani di Banjarbaru ini, kan ketika ada lahan yang sudah digarap, kemudian tiba-tiba terjual oleh yang punya lahan, kan udah banyak modal kan Bang di situ Bang, ada pupuk, ada tenaga juga. Mensiasatinya agar tetap usaha mereka tetap jalan gimana Bang? Ya itu bang, jadi lemahnya kita karena kita bukan pemilik lahan ya bang ya, mereka akhirnya mencari lahan yang baru lagi. Lahan yang baru. Belum tentu dekat ya dengan lahan sebelumnya ya? Iya belum tentu dekat, Tapi ya itu kendala kalau kita buka lahan bang, hasil produktivitas itu nggak seperti lahan sebelumnya. Karena kan namanya lahan yang biasanya yang baru ini kita banyak masih lahan di tanahnya itu asam bang. Perlu dinetralisir kembali ya. Perlu berapa kali pengolahan dan berapa kali tanam baru akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Berat bang soal modal berarti bang? Saat ini ya ada, ketika hasil ini kita di harga yang bagus ya sebenarnya hasilnya lumayan. Masih menutupi ya?
Iya, banyak petani kalau saat ini Lombok itu harga sangat jatuh bang. Saat ini ya, di akhir tahun ini ya. Ya sebenarnya seharusnya pada akhir tahunnya nanti Natalan, Mestinya biasa dia itu naik kan? harganya naik, tapi Ya. emang untuk akhir Novembernya harga masih turun bang. Komoditas pertanian kita ini biasanya harga pun terpengaruh dari hasil pertanian di lahan di daerah lain. Seperti kalau kita saat ini bisa banjir buah dari Pelahari maupun Batola akhirnya mempengaruhi harga di Banjarbaru. Ya, saya pernah dengar juga dulu ketika petani melon Banjarbaru panen, tiba-tiba daerah lusuknya panen, harga langsung jatuh, rusak pasar Iya. semua ya bang ya. Soalnya rata-rata daerah itu menjual hasilnya ya Banjarbaru, Banjarmasin bang. Untuk pasar utama ya. Pasar utama. Bahkan hasil misal Berabai kan sering hasil pertaniannya juga banyak menjualnya ke Banjarbaru bang. Bang Windy, bicara soal produksi tentu ada produk unggulan dong di Banjarbaru. Bang Windy menilai ada berapa jenis bang yang bisa jadi unggulan dan berpotensi mengembangkan pertanian itu. Lahan kita yang sedikit ini bang ya, mereka optimal kalau kita nanam sayuran dan buah-buahan bang. Buah-buahannya ini bukan buahan yang menahun ya bang ya, tapi sayuran buah. Contoh Lombok Timur, terong juga ya. Terong, bahkan ini mulai melon juga sudah mulai berkembang di Banjarbaru bang. Itu kalau kita nggak perlu lahan besar, tapi karena umurnya pendek dan berulang kali mereka nanam, insya Allah swasembada kita kalau sayur, khususnya sayur aja bang ya, bayam, sawi, itu kalau untuk Banjarbaru cukup sebenarnya dengan hasil kalau untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Banjarbaru ya. Tomat, Lombok, terong itu cukup aja untuk Banjarbaru hasilnya, hasil yang kita tanam. Bahkan ya saya seperti Guntung Payung, Samsudin Nur, ada beberapa pengepul mereka jualnya langsung ke Banjarmasin. Oh malah langsung? Mereka kalau nggak jual ke Banjarmasin, jualnya pasar sekumpul. Lumayan ini ya, menghasilkan ya pertanian di Banjarbaru ya. Ya kalau untuk sekitar sayuran sama sayuran buah, insya Allah hasilnya sangat bagus bang untuk Banjarbaru. Tapi kita kan kurangnya ketika hasilnya yang buah tahunan ini seperti misalnya jeruk itu kita nggak. Karena soal kendala lahan tadi ya, balik ke lahan lagi ya. Balik ke lahan lagi. Kita hanya cukup lahan ya menanam umur pendek. Dengan perjanjian dengan pemilik lahan sebelumnya dong ya, per 5 tahun dipinjam, kalau laku kita ambil lagi gitu ya. Kadang kita menggarap cukup minjem bang. Kita minjam tapi maksudnya pinjam lahan ya? Nggak ada berapa sebagian tuh memang nggak ada sewa lahan bang. Teman-teman kita ini nggak ada sewa lahan di lokasi yang tanaman. Tapi ya itu ketika lahan itu dibutuhkan kita nggak bisa apa-apa. Berarti soal komunikasi penting dong bang ya? Iya. Bang, bicara soal komunikasi, abang kan komisi 2 ya di DPR. Kalau di kawan-kawan di petani itu, abang sebagai apa bang? Ketua atau gimana bang? Pembina? Oh iya. Memang kalau komisi 2 ini bang ya, sayangnya mitra komisi 2 ini kan tugas dan fungsinya keuangan dan perekonomian. Tapi soal ekonomi dan keuangan perlu juga kan bang? Tapi masalahnya ini bang, Dinas Pertanian DKP 3 itu di bawah mitra komisi 3. Komisi 3? Infrastruktur di komisi 3. Seharusnya ya kita harapkan nanti kalau ada perubahan tatip di DPRD Banjarbaru, kita harapkan DKP 3 ini masuk ke komisi 2. Ini iya, karena bicara soal produk kan bang? Soal perekonomian. Iya. Kan usaha masyarakat juga banyak di bidang pertanian. Iya, bang. Melihat potensi di daerah ya. Yang melihat potensi kita ya alhamdulillah. Warga-warga juga mulai banyak nanam. Bahkan kita yang milenial bang, ini sudah mulai mereka banyak hidroponik, budidaya bioblok, budidaya ikan dalam sistem bioblok juga sudah mulai ramai bang. Okay. Kalau di Banjarbaru sendiri kita sebagai ketua himpunan kerukunan tani Himpunan kerukunan tani Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru bang. Oke, Bang Windy, ketika bicara regulasi hukum di DPR, tentu Bang Windy juga nggak mungkin sebagai komisi 2 kan, tentu berdiri sebagai wakil rakyat di DPRD. Bang, apakah ada pernah dibicarakan atau didiskusikan dengan kawan-kawan di DPR bagaimana agar para petani ini tidak lagi lah khawatir
sudah digarap lahan 1 tahun, 2 tahun tiba-tiba terjual ini? Atau ada kerjasama kan antara pemerintah di era yang baru ini kan mencoba komunikasi dengan para pemilik lahan 5 atau 10 tahun lah biar enak nih kan Om. Jadi nanti Bang di DPRD sendiri untuk tahun 2022 kita ada produk hukum yang akan dibahas. Ya tadi yang kita sebutkan yaitu Raperda Perlindungan Lahan Pertanian, Raperda Perlindungan Lahan Pertanian, dan juga Raperda RT/RW Bang. Raperda RT/RW. Ya, Ruang terbuka itu ya. Nah, kita ingin melihat nanti di situ untuk bidang pertaniannya berapa luas sih? Soalnya kalau kita lihat yang sesuai dengan Perda dari Provinsi Kalimantan Selatan bidang pertanian itu Banjarbaru ini diharapkan punya lahan itu 1.000 hektar. Kenyataannya Saat ini kalau cuma sekedar yang benar-benar digarap sebenarnya bisa Bang. Apalagi ada sawah di Bangka, di Palam, iya, di total-totalkan. Tapi ya kita yang punya lahan sendiri ini Bang, yang nggak sebesar 1.000 ini. Jadi kan suatu saat pasti lahannya dipakai ya sudah menyusut lahan pertanian Banjarbaru Bang. Bang Windy, apa sih yang membedakan antara petani milenial atau musuhnya petani kolonial dong? Atau petani apa nih? Gimana Bang Windy? Bisa dijelaskan nggak agar warga ini tahu petani milenial itu seperti apa sih? Saat ini kita mulai digarap Menteri Pertanian sendiri Pak dari Partai Nasdem. Ya dari pemerintah pusat ya, ini sudah mulai menggalakkan DPA yaitu Duta Petani Andalan yang berumur 40 sampai 50 tahun Bang, dan juga mulai menggalakkan DPM Duta Petani Milenial. Wah, 2 gandeng ini ya, 2 generasi ya. Salah satunya Kalsel sendiri dapat, tapi yang dapat program DPM ini itu dari Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu sama Kabupaten Banjar. Iya, saya pernah dengar Tanah Bumbu pernah swasembada pangan pada waktu tahun-tahun yang lalu. Kenapa kita mulai menggalakkan milenial untuk menggarap bidang pertanian? Memang kita ketahui kan petani sendiri Bang sudah mulai ditinggalkan generasi muda pertanian ini. Tapi dengan kita banyak pelatihan-pelatihan di bidang pertanian dan pertanian ternyata hasilnya ini enggak kecil ya Bang ya. Menggiurkan ya, menggiurkan. Itu yang akhirnya membuat minat kawan-kawan yang muda ini mulai menggarap bidang pertanian. Ini kan kalau kita lihat hidroponik sendiri 5 tahun terakhir di Banjarbaru ini sudah mulai ini ya. Ada yang masuk ada supermarket lagi, mall juga ya. Ya saat ini Pak yang Royal Q di DM itu yang pakcoy dari Banjarbaru juga mereka hidroponik. Penjumplannya Banjarbaru berarti ya. Kemudian pocajang yang perlu apa ya pakcoy, kemudian selada yang super lah yang itu sudah mulai Bang dari teman-teman di Banjarbaru yang nyuplai ke Banjarmasin. Bang, tapi Bang Windy saya masih penasaran Bang Windy. Antara petani milenial dengan yang sebelumnya mungkin ya, dengan gaya sebelumnya itu, apakah semacam ada dimasukin era digital atau ada kecanggihan petani itu atau gimana Bang? Cara penggarapannya atau gimana Bang? Memang kita lihat sendiri pertanian ini kan hasilnya itu adalah ketika kita bisa menjual kepada konsumen Bang. Tanpa batasan jangkauan ya? Ya, tanpa batasan jangkauan. Ya, yang bisa menyentuh ini adalah teman-teman milenial. Mereka membuat, menghasilkan, tapi dia bisa menjual langsung ke konsumen. Kalau misalnya yang kawan-kawan yang sudah ya tadi yang petani yang terdahulu ya, yang terdahulu itu kadang mereka mengandalkan mungkin dengan gaya tradisional mungkin ya, tengkulak Bang, itu yang biasanya gap keuntungan itu akhirnya agak turun jadinya tipis. Mereka kalau teman-teman milenial saat ini kan kita banyak Bang, akhirnya mereka banyaknya toko-toko pertanian sudah mulai bermunculan di Banjarbaru. Dia kerjasama langsung dengan petani-petani yang ada di Banjarbaru. Petani milenial pun akhirnya nggak hanya nyuplai ke toko pertanian yang ada ya Bang ya. Mereka di Instagram pun berjualan sudah menghasilkan mereka. Benar-benar kekinian ya. Iya sudah mulailah kita melihat kan. Apalagi saat ini nggak hanya menjual hasil produk, mereka juga menjual skill Bang. Maksudnya gimana itu Bang? Teman-teman atau cari ngarit yang lebih modern atau gimana Bang? Bukan. Gimana?
mereka banyak mensosialisasikan, memberikan pelatihan juga ke orang-orang lain untuk misalnya instalasi hidroponik. Jadi mereka juga membuatkan instalasi hidroponik buat instansi-instansi yang ada di Banjarbaru, buat Dalam bentuk aplikasi mungkin ya, digital gitu ya. Langsung bang mereka. Langsung berarti ya. Mereka langsung aja bang membuatkan instalasi. Kan kadang teman-teman ini ikut pelatihan ya, karena kalau hidroponik kan bang membuat nutrisinya juga perlu perhitungan bang, ada hitungannya. Nutrisi A, nutrisi B itu sudah ada hitungannya. Jadi membuatkan instalasinya juga mereka bisa membuatkan. Nah kemudian teman-teman juga kayak sistem budidaya ikan yang dengan bioblok tuh Bioblok itu ya. mereka membuat, hasilnya juga jual. Kan banyak sudah depo ikan segar nih bang yang ada di Banjarbaru bang. Jadi kita nggak bisa lagi ke pasar, maupun misalnya teman-teman yang pengepul mengambil barang langsung ke pembudidaya langsung jual ke pasar. Ini enggak, mereka langsung menjualnya ke pasar, ke toko-toko bang. Bang Windy, pernah nggak Bang Windy atau bisa nggak ketika kawan-kawan yang sudah mengerjakan biovlog ini, mungkin kita punya pasar induk yang baru dibangun, Pasar Buntung, bisa nggak kira-kira pemerintah Kota Banjarbaru itu membeli langsung ke itu agar mata rantai keuntungan petani langsung nggak perlu ketengkulak dulu Bang Windy, jadi langsung ke Pasar Buntung mesti beli ke petani biovlog agar standar nih ukuran ikan segini loh. Bisa nggak kira-kira gitu Bang Windy? Itu agak bingung ya kita bang, kalau misalnya yang harapan yang Pian sampaikan tadi, karena kan di sana kan bukan yang punya toko bang, pedagang. Kalau kita memfasilitasi bang ya, nanti ribut lagi sama teman-teman yang punya toko kan. Ya, harapan kita setiap Gapoktan ini punya stand di Pasar Buntung ini. Mestinya ya, mestinya ya, tanpa merusak pedagang tradisional juga. Jadi anggaplah mereka ada toko misalnya ukuran 6x4 di Banjarbaru. Ini Gapoktan ini Gapoktan ini. Hasilnya itu kan yang mereka panen, petani panen dijual langsung ke Pasar Buntung. Tapi kan pedagang yang jualan situ itu juga mereka ngambil kan juga mungkin kan aja Bang, dari ketika pedagang yang lama beli di A, misalkan harganya 7.000 misalkan per kilo ikan nih, ketika dia beli ke Gapoktan atau yang binaan ini, dia dapat harga ikan 6.500 mungkin, karena ada subsidi dari pemerintah. Mungkin nggak kira-kira seperti itu Bang? Petani kan tetap menjual dengan keuntungan, pengusaha lokal juga tetap bisa berjalan Bang. Nah, kalau saat ini kita bang, yang kita ketahui bang lah, harga ikan misalnya lele harga 17-18 ribu ya, bahkan kemarin ada yang 16, ada yang 15, ada yang 14,5. Padahal di pasar tuh 25-30 ribu bang. Di pasar lele beda sekali ya. Ya itu karena itu keuntungan pengepul lagi nitip barang atau menjual ke pedagangnya, jadi pasar lagi menjual ke konsumen akhir. Bang Windy, sebagai anggota DPRD wakil rakyat, tentu kan nggak memperjuangkan satu kelompok saja nih atau petani milenial saja, tentu juga masih tetap memperhatikan para petani yang tradisional nih mungkin. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin soal jaminan pasar mereka di mana, atau bebas dari tengkulak atau gimana Bang Windy? Kita nanti harapkan bang, dinas pertanian yang terkait ya bang ya, itu bisa mewadahi Gapoktan yang ada di Banjarbaru. Mereka membuatkan aplikasi, salah satunya seperti yang ada saat ini, Tani Hub ya bang ya. Tani Hub mungkin abang itu bisa diakses di mana Bang? Ya dia aja Google juga di ada Play juga ada ya? Mereka Tani Hub, sayur box dan macam-macam bang ya. Nah tapi kita harapkan nanti dinas ini sebagai aplikator, dia bisa merepresikan di situ harga sayur berapa, siapa yang lagi panen, siapa itu, jadi bisa bang langsung mengakses. Jadi misalnya ternyata konsumen ini perlu barang, dia sudah tahu bang di mana belinya, stok ready di mana ini ya. Iya, berapa harganya itu. Jadi kita harapkan Gapoktan pun bisa yang perwakilan milenial bisa mengupdatekan info-info ke dalam aplikasi. Kita harapkan seperti itu nanti ke depannya bang. Jadi ya kita perlu barang. Kalau kita nggak bisa ke pasar, itu cukup
melihat Pencet-pencet. aplikasi, Heeh. aplikasi bisa dari dinas, kita tahu barang di mana ready-nya, di situ kita bisa beli, Bang. Nah, Bang Windy, saya ingin bertanya Bang Windy, ketika usaha sudah mulai bangkit, apakah ada jaminan juga, misalkan di pertanian soal pupuk, ketika di peternakan atau perikanan soal pakannya seperti apa? Apakah sampai bicara sejauh itu sudah? Kita kalau Agar usaha tidak terputus, gimana Bang? kita kalau usaha di bidang pertanian, Bang, lah ya memang kita harus memikirkan cari pupuknya di mana. Iya. Dan paling penting tuh memasarkannya juga kemana, Bang. Iya. Itu yang paling Udah penting. jadi nggak tahu masarin nggak? Rusak juga. Kendala utama seseorang dalam hal produksi itu, Bang, ya. Itu pasti kan pupuk, obat, dan nutrisi untuk sayuran tanaman itu, Bang, lah. Itu paling utama. Tapi ternyata kendala lagi lanjutan seorang petani. Itu adalah dalam hal pemasaran. Petani ini kan kita waktunya penuh habis di lapangan, Bang. Dia nggak mikirkan memasarkannya kemana. Jadi harapan mereka adalah ada orang datang untuk beli hasil panen. Atau ada perlu center sayur di Banjarbaru? Ya, harapan kita ada toko tani lah. Oh iya, toko tani ya. Toko tani misalnya di Banjarbaru. Tapi alhamdulillah, Bang, Banjarbaru ini sudah mulai banyak. Iya, banyak. Saya lihat banyak. Hasil pertanian. Tinggal kita titip barang ke mereka. Ini depo-depo ikan ada di mana-mana, toko-toko sayur juga banyak ada di mana-mana, Bang. Jadi ada berapa misalnya sayur yang harus nggak bisa dihasilkan Banjarbaru sudah banyak, ini ya. banyak di Banjarbaru ini jualan, Bang. Oke. Bang Windy, terakhir Bang Windy. Akhir tahun curah hujan cukup tinggi. Apa yang ingin disampaikan kepada petani baik yang tradisional ataupun yang milenial agar panen mereka tetap terjaga, kemudian paling tidak dapat meminimalisir kerugian. Silakan, monggo. Ini karena musim hujan di akhir tahun sangat tinggi, kita harapkan jangan lagi terulang, Bang, kembali banjir seperti awal tahun tadi. Kita harapkan ya karena ini curah hujan sangat tinggi, biasa musim penyakit juga banyak datang, Bang. Jadi ya usahakan semaksimal mungkin untuk misalnya kalau tanaman buah-buahan kita pemupukan harus teratur, kemudian pestisida juga kalau bisa jangan pestisida obat-obatan, tapi kalau bisa yang organik juga kita mulailah. Jadi harapan kita hasil panen pun tetap terjaga, Bang. Jadi kita nggak lagi tergantung dengan obat-obatan maupun pupuk bahan kimia lainnya ya. Dari bahan kimia lainnya kita usahakan yang organik lah. Alhamdulillah, Bang, kalau kita di lapangan kita lihat kalau pupuk sudah banyak memang mengandalkan pupuk kandang, kotoran ayam itu sudah pasti, tapi tinggal pestisida, Bang. Jadi kita harapkan nanti pestisida alami, dinas kita harapkan sosialisasi untuk pestisida alami apalagi pada saat musim hujan ini. Oke, terima kasih Bang Windy. Sehat terus. Bang. Mudah-mudahan pertanian semakin maju. Baik, warga Banjarbaru, demikian podcast kita Kata Demi Kata dengan Bang Windy Novianto dari Komisi 2 DPRD Kota Banjarbaru. Beliau juga Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Banjarbaru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini, podcast hari ini bermanfaat bagi para petani, baik yang tradisional maupun milenial, dan membawa kesejahteraan bagi mereka para petani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama Wakil Rakyat. Salam Kata Demi Kata.